Halo, Halo Dokter Tari, ya, jelas nggak halo suara saya? selamat siang. Iya, Suara saya kedengeran gimana nggak dok? Luna? Ah? Suara saya kedengeran? Iya, jelas. Saya gedein dulu, Jelas oke. ya? Oke. Oke. Akunya kurang jelas. Kan belum pakai mic. Ini belum nyala. Iya, ini belum nyala. Dokter kita siap-siap ya. Yuk, yuk, siap-siap yuk. Menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun agar terhindar dari COVID-19. Bersama kita wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Ayo, lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Makan kulit, jangan dipakai. Jaga diri, jaga keluarga, Coba ya kasih. Baik mitra air di 104,4 FM dan Pasar Bali yang lagi stay tune di 104,4 FM dan juga yang sedang menonton kita di Instagram @radio_AR_FM Bali. Nah, selamat siang saya ucapkan sekali lagi. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, mitra R, dan selalu menerapkan prokes dimanapun kita berada 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, saya sudah tidak sabar karena waktu kita juga terbatas. Tetapi topik yang ingin saya sampaikan itu banyak, pertanyaannya banyak. Anda juga mungkin punya banyak pertanyaan misalnya di rumah mengenai vaksin. Karena sekarang ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Tapi di satu sisi kita merasa, wah sudah ada vaksinnya loh ini. Vaksin yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Cuman saya kok banyak jadi ada yang takut, ada yang halal nggak sih vaksinnya? Jadi nanti ketika sehat divaksin malah jadi sakit. Nah, pertanyaan seputar itu yang bakal langsung saya sampaikan kepada Dokter Tari dari RSUP Sangla, pakar di bidang ini yang akan menjawabnya untuk Anda. Langsung aja selamat siang Dokter Tari, apa kabar? Halo, halo Luna, baik. Iya, Sehat-sehat asal ya, boleh salam sehat, sehat Indonesia. Yes, salam sehat-sehat Iya, Indonesia. sehat Indonesia. Oke, Dokter Tari, silakan. Ini posisi di mana dokter kalau boleh tahu? Iya, saya sekarang sedang berada di rumah, jadi karena diundang oleh Radio AR, jadi saya kebetulan rumah dekat dengan rumah sakit, jadi saya pulang dulu supaya bisa buka masker. Karena kalau di rumah sakit kan harus pakai masker, jadi daerah wajib masker, bukan hanya dilarang merokok ya di rumah sakit, sekarang wajib masker juga. Gitu. Baik, Jadi terima siap kasih Dokter ya Tari. sebelumnya. Terima kasih ya Luna sudah diundang ini dari Radio AR, dari RSUP Sangla kami ucapkan terima kasih khususnya dari instalasi promosi kesehatan. Tapi sebelum ditanya, saya nanya duluan ini, Luna tahu pernah dengar nggak istilah promosi kesehatan? Promosi kesehatan belum sih dok, Ini baru bandel. sekarang. Oh iya, ini bandel ya yang diundang malah nanya. jadi jadi sekalian memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan promosi kesehatan. Jadi saya ambil dari ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2018 tentang penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit. Itu mengapa saya hadir di sini sekarang. Jadi promosi kesehatan itu adalah sebuah upaya, tuh saya belibet bibir saya, sebuah upaya memberdayakan masyarakat, bukan memberdayakan ya. Jadi kalau orang Bali memberdaya anggone daya nih bukan. Mengatur ke Jadi pemerintahan. memberdayakan masyarakat dengan cara apa? Dengan menginformasikan, kemudian mempengaruhi dan membantu masyarakat untuk apa? Untuk mau mengubah perilakunya, dirinya sendiri ataupun lingkungannya untuk meningkatkan derajat kesehatan demi mencapai derajat kesehatan yang optimal. Jadi yang kita lakukan ini sekarang lagi promosi kesehatan. Tadi saya dengar ada tentang 3M juga ya, yaitu promosi kesehatan.
Gitu Luna. Wow, luar biasa. Tapi sebelum kita Iya, berbicara, Dokter Tari, ini saya yang berterima kasih loh karena dokter memberi kesempatan kami untuk tanya-tanya. Bagi saya ini adalah obrolan yang penting banget dokter bagi saya karena ini saya berharap mata saya jadi terbuka setelah bicara dengan dokter gitu mengenai vaksin. iya, Tapi dokter sebelum kita iya. ngobrol, dokter bisa Boleh. memperkenalkan diri dulu kepada mitra, nama lengkap, Iya, iya. keseharian. Untuk Mitra AR. Oke, saya perkenalkan diri ya, Luna ya. Jadi saya dokter, biasa dipanggil Dokter Tari. Nama lengkapnya sih Nimade Ayu Lestari. Jadi orang Bali banget. Saya ditugaskan di instalasi promosi kesehatan rumah sakit di RSUP Sanglah Denpasar. Jadi ya begitulah kesehariannya antara sebagai dokter dan juga sebagai ibu rumah tangga tentunya. Jadi kalau dibilang ya ibu dari 3 anak, kemudian istri dari seorang suami, anak dari orang tua, apa sampai ke situ nggak kira-kira ya Luna ya? Memperkenalkan diri ya nggak ya? Nggak sampai juga sih, Nggak tapi sampai. luar biasa. Thank you banget, dokter. Nah, baik. Mitra, kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan, boleh ya gabungan aja di 087785223377 atau lewat kolom komentar. Boleh. Nanti akan langsung saya sampaikan kepada dokter Ari. Dokter, ini kita bersyukur ya bahwa kita sudah mendapatkan vaksin COVID-19 begitu kan. Udah hampir setahun dong kita kena pandemi gitu kan, banyak yang nggak kerja gitu, kondisi ekonomi terpuruk hampir 1 tahun ini. Cuman di masyarakat ketika vaksinnya sudah datang, itu kok malah banyak yang ragu, banyak yang takut sama si vaksin ini, Dok. Mungkin bisa dijelaskan terus sebutnya, ini vaksin COVID-19 yang datang ke kita ke Indonesia ini sebenarnya apa? Di dalam itu apa sih sebenarnya itu, Dok? Iya. Iya, jadi sebelum saya menjelaskan, jadi kami di promosi kesehatan yang meneruskan informasi yang sebenarnya informasi itu sudah dilepas oleh pemerintah ke masyarakat untuk diakses. Tapi memang keadaan pandemi seperti sekarang ada namanya infodemi yang memutarbalikkan informasi sehingga masyarakat bingung. Nah, bingungnya itu bukannya percaya kepada pemerintah, tetapi sebaliknya malah mempercayai infodemi. Nah, itu yang keliru sebenarnya, malah akan menghambat penanggulangan dari pandemi ini jadinya. Jadi mungkin di awal yang ingin saya ceritakan tentang apa itu vaksin gitu ya Luna ya. Jadi vaksin itu sebenarnya kan bukan istilah yang baru gitu ya di kita. Jadi kalau saya cari sejarahnya itu tahun 1956 itu sudah ada namanya vaksin cacar. Diawali dengan pandemi cacar juga. Leluhur kita itu pernah merasakan yang namanya pandemi cacar. Jadi sekarang ada vaksin. Nah, vaksin itu adalah partikel biologi yang isinya antigen. Nah, antigen itu mungkin kayak protein gitu ya, yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan pada seseorang terhadap suatu penyakit tertentu. Bisa nggak Luna memahami itu? Jadi dia semacam antigen yang diberikan kepada seseorang untuk menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Itu vaksin. Nah, kalau vaksinasi atau imunisasi itu adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan spesifik kepada seseorang sehingga harapannya nanti ketika dia terkena infeksi yang sesungguhnya dia tidak sakit, ataupun kalau sakit hanya sakit ringan aja. Mungkin ilustrasinya kayak gini ya, Luna ya. Jadi kayak misalnya, nah ini kan tubuh kita, masuklah antigen. Jadi anggap kita langsung bicara tentang vaksin COVID yang sekarang beredar kan Sinovac. Sinovac itu isinya inactivated virus, jadi virus yang tidak aktif. Disuntikkan ke badan kita, Tuhan sudah menciptakan tubuh kita dengan kepintarannya itu. Jadi ketika melihat yang, apa nih? Ada nih baru nih mencelup kan gitu. Tapi ini virusnya sudah dibuat sedemikian rupa tidak aktif. Jadi ya ngoyong kan hanya untuk dikenali. Itu sistem vaksin. Supaya antibodi tubuh kita mengenali ini makhluk yang masuk ke tubuh ini sengaja dimasukkan. Begitu masuk, antigen ini tubuh mengenali. Apa yang dilakukan? Lawan. Ini kan bukan teman kita nih. Lawan yuk lawan. Jemaang apa jemaang? Nah, untuk pertama kali karena dia tidak aktif tentu antibodi kita apa ambil? Tio jemaah apa parang kan gitu modelnya.
Jadi ambil pisau aja dulu. Nah, ternyata dengan pisau set terbunuh dia. Orang memang dia sudah tidak aktif, memang untuk dikenali, dilawan, akhirnya tubuh mengingat. Mengingat, oh kalau ada yang seperti ini, nanti tiup kan cukup, pisau aja cukup. Nah, ketika datang virus yang sesungguhnya, tubuh kita itu sudah mengingat. Namanya orang ingat langsung tes, responnya cepat. Begitu responnya cepat, harapannya adalah eh, tidak sampai sakit karena antibodi kita udah terlatih, jemak tiup langsung sing perlu ngumpul kejang abu parang mau kejang semua kan, jadi mau lama responnya. Jadi langsung ambil Itu pisau. Gimana Luna? itu artinya kalau memang ketika divaksin bukan justru dengan vaksin itu membuat kita justru sengaja diberikan sakit COVID gitu, bukan ya dok ya? Iya, jadi pengertiannya adalah bukan diberikan penyakit COVID, tetapi dikontrol dalam sebuah situasi sehingga tubuh kita bisa mengenali. Jadi dia mengenali, melawan, dan kemudian mengingat untuk membentuk antibodi terhadap virus tersebut. Harapannya nanti ketika infeksi sesungguhnya, tubuh kita sudah mengingat, jadi sudah terlatih, itu harapannya. Jadi nggak ada, kalau nanti akan apa namanya, apakah itu berbahaya atau tidak, itu sudah di awal sebelum vaksin itu beredar. Itu kira-kira Luna. Iya, berarti intinya adalah yang di dalam Sinovac itu adalah virus COVID yang sudah dimatikan, sudah dilemahkan ya Iya. dok. Jadi Nanti itu tergantung jenis. lagi kita. Tidak sama sekali, karena itu kan inaktif. Kecuali ada beberapa orang, makanya sebelum vaksin itu kan ada, kalau kita baca Juknis, jadi ada SK Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, itu dijelaskan tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. Nah, itu ada 4 meja, jadi nggak ujuk-ujuk datang langsung disuntik sama yang memberikan vaksin, tidak. Jadi ada tahapannya. Untuk yang sudah dapat blast SMS, itu pertama datang ada meja 1, diverifikasi dulu. Nah, di meja 2 ini pentingnya, jadi dilakukan screening, semacam penyaringan. Ini kira-kira memang bisa divaksin atau tidak, seperti itu. Jadi ada pertanyaannya nanti, apakah hamil, apakah ada kanker. Nah, seperti itu di screening di sana lagi, siapa yang berhak divaksin. Nah, Gitu, nanti itu juga bakal kita bahas ya dok, siapa aja sih yang boleh dan yang tidak untuk divaksin ya. Cuman sebelumnya dok, Ya. ini karena berhubung Sinovac ini kan kita beli dari Cina, begitu dari yang saya baca-baca kan dok, ini halal nggak? Karena banyak teman-teman saya yang meragukan kehalalan dari vaksin Sinovac ini dok. Gimana dokter menjelaskan kepada kami dok? Iya, jadi mungkin bagus juga sih itu ya, namanya masyarakat kita semakin cerdas sekarang dengan arus informasi juga yang demikian derasnya. Jadi kalau pertanyaan halal atau tidak itu sudah terjawab di 11 atau 12 Januari yang lalu ya. Jadi dengan dikeluarkannya sertifikat suci dan halal untuk vaksin Sinovac ini. Jadi bukan hanya sampai di sana, jadi pemerintah kita bahkan dari Bapak Presiden kan sangat mengamanatkan itu. Jadi jangan sekedar, jadi harus benar-benar aman untuk masyarakat warga negara Indonesia. Ada sertifikat Emergency Use Authorization, jadi penggunaan pada masa darurat dari Balai POM bahkan. Jadi sebenarnya pertanyaan untuk meragukan keamanan dan kehalalan itu sudah seharusnya tidak ada lagi, karena dari Balai POM, dari Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan bahwa vaksin ini bisa diberikan gitu. Jadi kayaknya kalau saya pribadi, saya udah yakin, apalagi itu lembaga yang kredibel kan, Balai POM, Majelis Ulama Indonesia itu bukan lembaga kemarin sore, tapi sebuah lembaga yang kredibel di bidangnya. Itu kira-kira Luna ya, Mitra AR. Berarti Mitra AR nih, ditegaskan sekali lagi bahwa Sinovac ini yang kita beli dari Cina ini sudah dinyatakan oleh MUI suci dan juga halal untuk dipergunakan oleh masyarakat. Oke, luar biasa. Nah, dokter, kalau misalnya nanti udah waktunya saya divaksin ini, kira-kira apa efek samping yang bakal saya rasain dok? Saya takut nanti habis divaksin yang tadinya saya sehat malah jadi sakit. Kemudian nanti urusan jangka panjangnya berpengaruh tidak ke genetik gitu yang saya baca dokter tuh jadi ngeri mau divaksin, makanya lama banget ini. Gimana tuh dok? Ada efek samping saja gitu? Iya, jadi untuk efek samping atau efek simpang gitu ya, jadi dalam buku
petunjuk teknis dan info vaksin juga sudah dijelaskan ya. Jadi namanya efek simpang mungkin ya, dalam vaksin itu efek simpang. Istilahnya itu kalau kita mau ke bandara, simpang dulu ke pasar gitu ya, tapi ya tujuannya tetap ke bandara. Jadi efek simpang yang dipakai kalau di vaksin ini. Jadi supaya nggak sampai menyamping terus nanti enggak. Jadi kalau efek simpangnya itu mungkin ada. Jadi untuk vaksin yang sudah beredar di masyarakat, jadi sudah dapat sertifikat dari Balai POM, itu efek sampingnya itu atau efek simpangnya itu sangat minimal, ringan. Sifatnya itu pasti ringan dan sementara. Ringan dan sementara dan jarang sekali. Karena efek samping yang berat itu prosesnya saat uji klinis. Itu sudah dikelola sedemikian rupa, sudah diidentifikasi sedemikian rupa sehingga produk hasil akhir yang diedarkan itu adalah sebuah produk yang sudah siap diedarkan, jadi aman, walaupun mungkin istilahnya, oh kan emergency use ya, ini cuma keadaan darurat gitu ya mungkin ya. Tapi Balai POM itu punya standar Luna, jadi ketika ada keluar izin seperti itu tuh artinya sudah cukup bukti klinis bahwa vaksin ini efektif untuk jadi dari segi keamanan, kemudian khasiatnya itu bisa. Kemudian lebih banyak manfaatnya. Lebih banyak manfaatnya daripada risikonya. Mungkin efeknya apa? Kayak bengkak, nyeri di tempat suntikan, itu kan dari saya ini produk yang besar berkat vaksin juga ya, salah satunya selain dibesarkan orang tua, kan orang tua memvaksin kita. Jadi ya pasti sakit kalau divaksin itu, tapi kan subjektif, sakit itu kemerahan gitu. Itu namanya mungkin ada istilahnya kejadian ikutan pasca imunisasi gitu ya. Jadi saya ini kepikirannya kemana-mana loh sebenarnya Luna ini. Jadi banyak banget yang ingin saya sampaikan ke Luna, jadinya kadang-kadang bingung. Nanti tolong diingetin ya kalau saya agak nyimpang itu simpang. Saya mau ke bandara tapi saya nyimpang ke pasar dulu ntar ya. Jadi gitu. Jadi sudah dikelola kejadian infeksi pasca kejadian ikutan, istilahnya KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Apakah itu merah, kemudian ada yang apakah nanti ada infeksi, itu sudah dikelola dengan baik, makanya nanti setelah vaksin itu kan ada observasi 30 menit di meja 4, itu yang sudah divaksin harus diobservasi dulu di sana, diobservasi untuk melihat apakah ada kecemasan atau ada apa yang terkait dengan pemberian vaksin. Kemudian nanti kalau sudah pun ada kejadian itu ada alur untuk melapornya, jadi dipantau. Jadi sebuah vaksin itu kalau sampai diedarkan itu berarti sudah memenuhi safety, efficacy, dan mutu. Nah, kalau mutu itu tidak hanya berhenti sampai di vaksin itu diedarkan, tetapi terus berkesinambungan dipantau begitu. Jadi nggak berhenti sampai di sana. Dosisnya 2 kali ya dalam hidup kita itu ya. Dosis Ya, untuk Sinovac ini dia dari buku juknis vaksin itu disebutkan 2 kali, jadi jaraknya itu 14 hari, single dose begitu. Nah, kemudian disampaikan setelah vaksin itu harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Mengapa? Karena antibodi itu baru terbentuk 2 sampai, jadi nggak langsung begitu divaksin langsung antibodi. Nah, itu kan tergantung dari tipe vaksin, kemudian penyakitnya juga beda. Nah, untuk vaksin COVID ini, itu antibodinya terbentuk pada suntikan kedua, sekitar 2 sampai 4 minggu setelah suntikan kedua. Tapi perlu diingat juga Mitra AR dan Luna, kan masih tidak serentak ini kita, orang Indonesia sedemikian luasnya ya, perlu waktu, makanya pemerintah tetap menyarankan lakukan protokol kesehatan gitu loh. Nah, bahkan setelah divaksin pun kita tetap harus melakukan protokol kesehatan karena itu tidak serentak ya, dok. Terus iya, betul. Betul. Kalau udah divaksin, itu masih ada kemungkinan kena COVID lagi nggak, dok? Nah, itu kalau dari yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Nadia yang saya ikuti. Jadi itu apa sih namanya ya dia ya.
Tapi tetap nanti kalaupun misalnya dari dia divaksin pertama kemudian kena COVID, apakah nanti divaksin lagi ya tetap aja divaksin. Tetapi pada di awal ketika orang itu sudah pernah kena COVID kan tidak divaksin lagi. Jadi asumsinya adalah dia sudah punya kekebalan sendiri. Jadi diutamakan dulu untuk orang-orang yang belum kena. Nah, untuk nanti bagaimana apakah dia kena atau tidak, nah ini kan masih dipantau. Masih tetap kita pantau, harapannya adalah seperti vaksin yang lain, dia bisa sekali kita memberikan dalam satu periode ini yang 2 kali pemberian itu sudah bisa memberikan perlindungan. Nanti kan ada beberapa, jadi dari buku itu dijelaskan ada beberapa orang yang dipilih, jadi beberapa itu ribuan ya, dari sekian orang itu dipilih akan dilihat kadar antibodinya, begitu. Jadi yang kita lakukan adalah seperti yang dilakukan leluhur kita aja, orang-orang tua kita yang dahulu, ada vaksin, ayo kita sukseskan. Karena ini kan kita juga pingin keluar kan dari pandemi ini, sudah kemana-mana kan ini, jadi kayaknya sedih banget. Saya juga ibu, jadi dari anak-anak yang harus di rumah terus, biasanya mereka bisa bersosialisasi kan gitu, jadi kayak udah jenuh. Jadi kalau pertanyaannya kapan ya, kadang-kadang ditanya kapan ya selesai pandemi ini, harusnya pertanyaannya itu kapan ya kita bisa mulai beradaptasi dan ikut berpartisipasi gitu kali ya, Luna ya. Jadi ya kita hidup bergantian gitu ya dok ya. Apalagi sudah ada COVID, artinya kita sudah ada usaha untuk membentuk antibodi. Begitu nanti kalau kita kena COVID, mungkin dalam benak saya begitu dok, begitu kita kena COVID, ada pertahanan yang berperang terhadap COVID tersebut. Betul. Paling tidak kita terhindar dari risiko kematian ya dok. Betul. Jadi harapannya itu tidak terjadi gejala yang berat ataupun yang menyebabkan kita harus masuk ke rumah sakit sehingga layanan kesehatan itu chaos jadinya nanti. Jadi kalau ringan kan bisa di rumah, apalagi tidak sakit gitu kan lebih bagus lagi. Ya itu benar, kita berdampingan damai tapi jangan abai, apalagi santai gitu ya. Benar, oke, luar biasa. Nah dok, ini siapa aja sih yang nanti yang boleh divaksin dok? Ini juga tadi ada pertanyaan, kalau misalnya saya sedang batuk dan pilek, boleh nggak? Oh ini dari Ito 46 Bali, dokter kalau kita misal batuk atau pilek, apa boleh divaksin? Nah sekaligus pertanyaan dok, siapa aja kalangan-kalangan yang boleh yang layak untuk menerima vaksin? Anak-anak, lanjut usia, atau yang bagaimana dok? Iya, bagus banget ini ya pertanyaannya. Jadi kalau sudah ada pertanyaan seperti ini berarti antusias ya. Jadi kalau dilihat dari buku petunjuk teknis vaksin itu sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi ini ada 2 gelombang, Luna. Jadi ada 2 gelombang. Yang pertama itu Januari sampai April 2021. Januari sampai April 2021 yang disasar adalah ini dulu. Target dari vaksinasi ini kan 70% penduduk Indonesia untuk mencapai herd immunity. 70% itu iya. Jadi yang dihitung-hitungan pemerintah itu adalah 181 juta penduduk. Bayangkan itu kan banyak. Nah, di tahap pertama ini dicari adalah tenaga kesehatan yang jumlahnya sekitar 1,3 juta. Jadi masih sedikit sekali. Walaupun seluruh tenaga kesehatan divaksin pun itu masih kurang untuk bisa mencapai herd immunity. Nanti di tahap kedua yang masih sampai April 2021 adalah masyarakat pelayanan publik yang usianya antara 18 sampai 59 tahun yang memberikan pelayanan publik. Jadi yang lebih banyak kontak dengan masyarakat itu dipilih dulu. Kemudian lansia. Nanti di gelombang kedua itu dari April 2021 sampai Maret 2022 itu baru dilanjutkan ke masyarakat lain sesuai dengan klaster. Jadi dicari yang beresiko tinggi. Jadi daerah-daerah yang penularannya tinggi itu dilakukan di tahap 2. Semuanya itu harus menggunakan prioritas karena vaksinnya jumlahnya kan terbatas. Tetapi luar biasa loh, saya mengikuti perkembangan pandemi ini karena memang di promosi kesehatan harus mengikuti diplomasi Indonesia di luar itu luar biasa untuk kita mendapatkan vaksin. Iya, jadi Menteri Luar Negeri kita negara-negara besar ya dok, negara-negara kaya gitu kan untuk mendapatkan vaksin ini. Iya, jadi kita
Iya, itu yang ditakutkan. Jadi jangan sampai vaksin ini jadi vaksin untuk eh, yang kita inginkan kan vaksin itu untuk sebeberapa orang di seluruh negara di dunia, baru bisa ditanggulangi. Karena pandemi itu artinya penyakit ini menyerang di seluruh dunia, seluruh semua kena. Bukan vaksin untuk semua orang di beberapa negara. Nah, yang ditakutkan kan orang negara-negara kaya dia akan berusaha memvaksin semua, tapi bukan begitu penanggulangannya. Nah, jadi makanya di negara kita pun untungnya Menteri Luar Negeri kita kan jadi ketua. Saya baca itu di salah satu harian Nusantara gitu, harian yang ya sering lah didengar gitu. Nanti saya nyebut merek nanti. Itu jadi Menteri Luar Negeri kita sudah menjadi ketua COVAX gitu ya. Jadi dalam mengatur produksi, distribusi dari vaksin di 91 negara anggota COVAX. Jadi itu luar biasa sekali menurut saya untuk diplomasi vaksin negara kita. Nah, kemudian tadi siapa saja yang harus dapat gitu ya, Luna ya? Kembali lagi ke sana, Dok. Siapa aja yang mengenai kondisi biologis kesehatannya? Apakah yang batuk dan pilek itu masih tetap boleh divaksin? Gimana? Iya. Nah, kalau bisa dilihat di sini, jadi ada di petunjuk teknis juga yang disampaikan oleh dari SK Dirjen itu. Jadi di meja 2 yang tadi saya sampaikan ke Luna, itu kan di screening dulu. Jadi ada kalau nggak salah 16 pertanyaan. Jadi kalau saya boleh buka di sini, Luna. Ya. Jadi supaya sekalian, jadi saya menyampaikannya itu nggak setengah-setengah gitu ya, Luna ya. Iya, jadi biar langsung diketahui karena memang seperti itu. Jadi nanti ketika kita dipanggil untuk vaksin, segeralah melakukan registrasi ulang. Itu pesannya pertama. Kedua, kita datang, nggak usah kita yang mengira-ngira. Jadi kalau memang kita dipanggil, datang aja, nanti di screening di sana. Tapi kalau di sini kalau saya nyebutin ada 16 pertanyaan loh, Luna. Ada 16 pertanyaan yang nanti ditanyakan. Jika ada pertanyaan dari nomor 1 sampai 13 yang jawabannya iya aja, itu nggak bisa diberikan vaksin. Contohnya, apakah Anda pernah, pertanyaan pertama nih, apakah Anda pernah terkonfirmasi COVID? Apakah Anda sedang hamil? Apakah Anda sedang mengalami ISPA, apalagi saat ini sedang batuk, pilek, panas ya? Tentu saja tidak. Mungkin ditunda dulu, nanti tergantung dari petugas screeningnya akan melihat lagi. Kemudian apakah ada anggota keluarga yang serumah yang kontak atau konfirmasi COVID? Apakah ada riwayat alergi? Apakah sedang mendapatkan terapi jangka panjang kelainan darah? Kemudian ada penyakit kelainan darah, penyakit jantung, penyakit autoimun, penyakit ginjal, rematik, saluran pencernaan kronis. Nah, kan nanti tidur nanti Luna ini. Jadi nanti pertanyaan 1 sampai 13 itu kalau sampai ada jawabannya iya, itu vaksinnya tidak diberikan. Kemudian kalau lagi panas, suhunya lebih dari 37,5 juga tidak diberikan, ditunda dulu pemberian vaksinnya. Kencing manis juga nanti dilihat kalau bisa menunjukkan bukti bahwa ada tuh istilahnya HbA1c. Mungkin kalau pasien-pasien diabetes tahu itu HbA1c itu adalah pemeriksaan darah untuk melihat terkontrol atau tidaknya darahnya. Itu kalau di bawah 58 milimol per mol itu bisa diberikan, atau 7,5% itu bisa diberikan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu di screening dulu gitu. Kemudian pemberiannya bertahap. Mitra tenang aja, nanti kita yang bakal menjalani proses screening itu nanti kita ditanya-tanya di sana. Jadi kita nggak perlu mengira-ngira diri kita sendiri. Tenang aja, nanti ada proses screeningnya ya dok ya. Iya, satukan tekad vaksin pokoknya. Kalau memang udah dipanggil vaksin. Iya. Langsung aja, dok. Ini kan saya sering nih dapet postingan-postingan di Facebook gitu ya dok. Wah emang saya Facebookers banget nih. Katanya ada banyak tuh jenis vaksin yang disediakan. Kemarin Pak Presiden sudah jadi orang pertama yang divaksin, kemudian dilanjutkan dengan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia gitu kan. Cuman nanti takutnya
yang untuk pejabat-pejabat dikasih vaksin yang bagus-bagus dong. Terus buat kita yang rakyat biasa-biasa dikasih vaksin yang jelek-jelek gitu. Itu kayak Iya. gitu bener dong. Iya, jadi sebenarnya pendapat seperti itu juga pendapat yang negatif ya. Jadi yang negatif. Jadi kalau situasinya udah negatif, berpikirannya negatif gitu, aduh kasihan banget ya rasanya. Jadi kalau kita situasinya sudah negatif, kita harusnya menempatkan diri sebagai orang yang positif, yang memutuskan untuk menjadi solusi. Jadi ikut jadi solusi. Jadi tidak ada seperti itu. Vaksin yang diberikan saat ini itu memang vaksin yang tersedia saat ini memang. Kan semua sedang dalam proses pengumpulan data dan kajian. Tapi yang sudah siap saat ini adalah merek Sinovac yang sudah ada sertifikat halalnya, sudah ada sertifikat dari Balai POM. Jadi itu yang dipakai. Nggak ada istilahnya, oh nanti yang berikutnya yang abal-abal atau apa. Enggak. Pasti akan melalui sertifikasi dari Balai POM dan karena kita di Indonesia ada sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak mungkin sebuah vaksin yang masuk dari negara lain diedarkan dan disuntikkan di warga negara Indonesia tanpa melalui verifikasi dari Balai POM. Gitu. Jadi kalau sudah keluar, ya, jadi Balai POM itu mengeluarkan, itu kan tadi seperti yang saya sampaikan ke Luna. Jadi ketika Balai POM mengeluarkan bahwa ini memang aman, maka itu memang aman, itu apa ya, sebuah keputusan atau sertifikat yang kredibel. Jadi nanti apapun vaksin yang tersedia, ini kan diplomasi vaksin kita lagi sedang luar biasa mencari untuk bisa memenuhi kebutuhan vaksin kita. Ada 400.000 vaksin ya jadinya kita perlunya itu ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi banyak sekali kita perlu vaksin untuk mencapai target 181,5 juta penduduk kita ini untuk mencapai herd immunity begitu. Jadi nanti asalkan ya, jadi kalau nanti ada mungkin di masyarakat justru kita harus waspada ketika ada orang ini loh ada vaksin aman nih aman, justru kita cerdasnya di sana. Udah ada sertifikat Balai POM belum? Udah ada sertifikat Majelis Ulama Indonesia belum? Nah, itu mungkin untuk cerdasnya. Jadi jangan baru, ayo ya suntik-suntik. Nah, itu enggak. Jadi saat ini yang sudah ada sertifikatnya adalah dari Sinovac. Jadi gitu kali ya, Luna ya. Yes, dokter. Dan sekali lagi dokter, ini yang tadi dokter sempat bilang, kalau nanti kita sudah divaksin secara serentak, apakah segera kita keluar dari pandemi ini dok, yang sudah hampir setahun kita iya, betul. Kalau saya pribadi, saya ingin sekali. Jadi entah di ujung mana, kita optimis, kita berpikiran positif bahwa segala penanganan yang ditawarkan oleh pemerintah itu bukan penanganan yang bagaimana ya, itu berdasarkan pendapat para ahli, kerjasama dari seluruh dunia, bahwa penanganan pandemi ini ada istilahnya keju Swiss. Pernah dengar nggak Luna? Jadi penanganan itu kayak keju Swiss. Iya, saya aja nggak pernah lihat keju Swiss loh. Saya nggak pernah lihat keju Swiss. Kalau keju-keju yang dijual di supermarket tahu saya. Jadi keju Swiss itu katanya Luna, setiap kita iris itu ada lubangnya. Nah, penanganan pandemi ini persis seperti ketika keju itu dijajarkan. Setiap penanganan itu ada celah yang bisa saja menjadi jalan masuk dari virus itu. Jadi harus dilakukan bersama-sama. Kita optimis dengan kita melakukan adaptasi kebiasaan baru, kita terapkan dulu protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Kalau nggak bisa jaga jarak, paling tidak ketika sampai di rumah, gantilah dulu bajunya, kemudian mandi, itu baru nanti berkumpul dengan keluarga. Atau enggak, sedikitlah, ingatlah cuci tangan lah di depan rumah itu, karena kita kan nggak tahu tadi kita megang apa, seperti itu. Jadi terapkan protokol kesehatan, kemudian kalau ada program vaksinasi, ayo kita sukseskan. Harapannya dengan kita bersikap proaktif, maka akan lebih mudah dalam penanggulangan dari pandemi ini. Pandemi ini kan sulit ditanggulangi karena ada infodemi itu yang
Orang itu akhirnya melakukan yang sebaliknya. Padahal sudah jelas virusnya ada, yang meninggal itu nyawa manusia. Bayangkan Luna, jadi kita itu agak lucu situasinya. Virus ini sudah ditemukan oleh ilmuwan di luar itu ada mutasi. Insting virus itu adalah ketika dia gampang dibunuh, dia berpikir untuk mutasi. Mengapa kita manusia yang punya pikiran dan perasaan, kenapa kita sulit sekali beradaptasi? Kalau virus itu temennya mati, dia nggak peduli. Oke, aku bermutasi gitu dia. Tapi kalau kita, ketika ada keluarga dekat kita yang meninggal, atau teman, atau paling tidak ketika ada yang membutuhkan perawatan intensif, kemudian tidak bisa masuk karena penuh, itu kan rasanya gimana ya? Rasanya itu benar-benar letih sekali dengan situasi ini. Jadi keputusan ketika kita letih adalah mari kita sama-sama menjadi bagian dari solusi untuk keluar dari pandemi ini. Gitu kali ya Luna ya? Iya. Mitra AR. Karena yang kita percaya ya dok ya, bahwa kita semua udah lelah sekali dengan pandemi ini. Betul. Ketika pemerintah sudah memberikan jalan keluar melalui vaksinasi, ayo kita dukung. Yang kita berhenti untuk berpikiran negatif ya dok. Ayo kita dukung tapi dan divaksin. Iya, nanti ingat juga ya Luna ya. Jadi kan ada juga itu di sosial media begitu selesai divaksin langsung buka masker gitu kan. Nah, bukan seperti itu. Kan tidak serentak, kan bergelombang. Indonesia itu luas. Target vaksin kita banyak. Jadi setelah divaksin gunakanlah dulu tetap protokol kesehatan sampai nanti ada berita baik yang memang kita sudah nantikan bersama dari pemerintah. Ternyata dengan protokol kesehatan dan vaksinasi terjadi penurunan tingkat positivity rate misalnya di Indonesia begitu. Amin. Kali ya Luna ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak dokter. Iya. Informasi dari dokter membuat saya berpikir untuk ayolah Luna, stop untuk nyinyir, stop untuk berpikir negatif Lun. Ini sudah karena ada pernah dengar peribahasa dari pemuka agama itu yang bilang bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berusaha, dan inilah usaha kita untuk segera mengatasi pandemi COVID-19. Jadi ya kenapa nggak kita lakukan usaha itu dokter? Semangat dokter, setuju ya? Iya betul. Jadi kadang-kadang orang membingung ya antara berserah sama pasrah gitu Luna ya. Jadi saya pasrah. Sebentar dulu, pasrah itu artinya kita tidak berusaha. Kan Tuhan memberikan kita pikiran, perasaan untuk kita berpikir, untuk kita berusaha dulu. Nah, nanti hasilnya baru kita berserah. Kayaknya gitu ya Luna ya. Lebih bijaknya harus usaha dulu. Usaha dulu baru. Luna masih ada ini nggak? Masih ada yang mau ditanyakan? Saya sebenarnya mau ngasih tahu tentang mungkin ada yang nyinyir juga yang banyak. Itu sering kami sampaikan melalui kegiatan penyuluhan di Rumah Sakit Sanglah. Ada tuh orang yang nggak pakai masker, ada orang nggak pakai masker, nggak sering cuci tangan, tapi kok dia nggak sakit? Terus ada orang yang udah pakai masker, rajin cuci tangan, kok dia malah sakit, meninggal lagi. Itu kenapa ya? Itu nggak ada apa-apa. Jadi yang perlu diingat oleh masyarakat bahwa untuk menjadi sakit itu ada konsep sehat sakit triangle. Jadi segitiga epidemiologi. Untuk menjadi, mungkin ahli epidemiologi akan lebih gamblang menjelaskannya, tapi kalau saya pakai bahasa yang ringan dimengerti aja. Jadi untuk jadinya sakit itu ada faktor virusnya harus ada, kemudian faktor kitanya sendiri, daya tahan tubuh kita, dan lingkungan. Jadi nggak ujuk-ujuk begitu ada virus, pasti sakit, kemudian begitu daya tahan tubuh lemah, pasti sakit, kalau diam di dalam ruangan pasti sakit, kalau nggak pakai masker pasti sakit, enggak. Yang kita lakukan adalah mengurangi risiko kita terpapar. Sama kayak orang di jalan, apakah orang ngebut itu pasti kecelakaan? Tidak. Jadi ketika kita ngebut adalah faktor resiko dari kecelakaan. Jadi untuk mengurangi risiko kecelakaan, pelan-pelan lah, pakai helm lah, daftar SIM dulu, kan kayak gitu ya Luna ya. Gitu, jadi biar nggak lagi nyinyir ya. Terima kasih banyak udah kasih informasi yang akurat mengenai vaksin. Ini bikin saya secara pribadi nggak ragu lagi untuk divaksin. Semoga juga Mitra Air mengalami perasaan yang sama seperti saya ya dok.
optimistis. Ya, optimis, tunggu giliran, begitu dipanggil langsung berpartisipasi, registrasi ulang kalau sudah dipanggil. Karena kan pemerintah juga sedang berusaha memenuhi kebutuhan vaksin di negara kita. Oke, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Dan mitra Iya. yang udah nonton di Instagram, thank you banget ya, banyak yang mungkin nggak bisa saya sebutin satu-satu, tapi terima kasih banyak. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Yang lagi dengerin lewat on air juga, thank you so much. Sekali lagi Dokter Tari dari Rumah Sakit Ya, Umum Pusat sama-sama. Mater Semoga Susuma. bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat ya. Yes. Iya. Thank you dokter, sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya dok. Oke, ditunggu. Terima kasih mitra, saya tutup Iya. obrolan kita. Dan tetap semangat, semoga kita segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Yes. Terima kasih dokter. Semoga Udah bisa sehat keluar ya? selalu. Amin, iya. Semangat ya Luna, tetap lakukan promosi kesehatan melalui Radio AR. Ya, makasih dokter. Hai. Oh, itu yang iklannya kemarin ya, bagus banget loh iklannya itu. Yang apa? Saya nonton iklannya. Bener banget itu loh. Orang mau vaksin takut, tapi kalau makan gorengan di pinggir jalan kok berani gitu ya. Bener juga itu. Kreatif banget tuh, kreatif banget. Sukses ya buat Radio AR. Saya pamit ya. Tetap disiplin, terapkan 3M, tetap memakai